Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mela Husna dengan NIM 21141101101010 kelas 1 PKIA. Saya akan menjawab 3 soal UTS metodologi studi Islam. Yang pertama adalah sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang informasi alam semesta yang dapat dijadikan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karya manusia. Salah satu ayatnya ada pada surat Al-Anbiyah ayat 30. Allah menegaskan bahwa langit dan bumi dulunya adalah satu yang padu, dan Allah menciptakan semua makhluk hidup dari air. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yaitu huda, bayinat, dan furqan. Al-Quran sebagai huda atau petunjuk artinya aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, sebagaimana papan petunjuk jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan, tetapi sikapnya malah justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. Kemudian Al-Quran sebagai bayinat atau penjelas berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seluruh manusia. Sebagai bayinat, Al-Quran harus dijadikan rujukan peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri, sebab akal manusia sering hanya bersifat trial dan error. Yang terakhir adalah Al-Quran sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Yang kedua, sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran bersifat global, memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah SAW menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara mendetail, baik tentang tata cara ritual maupun muamalah, dari mulai tata cara sholat sampai kepada cara berumah tangga dan juga bernegara. Segala penjelasan Rasul, baik yang berupa perbuatan, fi'liyah, perkataan, kauliyah, maupun sikap diam, no comment atau takririyah, disebut sunnah Rasul. Sebagai penjelas, Nabi adalah role model uswah hasanah yang maksum, terjaga dari kesalahan. Dalam hal ini, tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengarnya. Apalagi orang-orang setelah sahabat seperti kita. Berita tentang sunnah Rasul itu disebut hadis. Jadi, sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis hanyalah beritanya. Sunnah Rasul sudah pasti benar, sedangkan hadis karena hanya berita, mungkin benar, mungkin juga salah. Semua mukmin diwajibkan mengikuti sunnah Rasul, bukan diwajibkan mengikuti hadis. Akan tetapi, bagaimana mungkin mengetahui sunnah Rasul apabila tidak mempelajari hadisnya? Sumber ajaran yang ketiga adalah ijtihad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, persoalan syar'i terus bermunculan, baik dalam kaitannya dengan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, di dalam semua lapangan kehidupan, baik ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Al-Quran ataupun hadis belum menjelaskan secara eksplisit hukum masalah tersebut, padahal tetap memerlukan solusi agar segenap perilaku manusia tidak keluar dari syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemecah melalui cara yang lain, yakni dengan mengerahkan kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum sesuatu itu dengan melihat dalil-dalil yang memiliki hubungan tak langsung dengan persoalan yang dibahas. Dalil-dalil tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan tertentu. Kemudian disimpulkan sehingga sampai kepada penetapan hukum yang dicari. Cara demikian disebut ijtihad. Pertanyaan kedua adalah pluralisme dalam beragama. Pluralisme adalah sebuah asumsi yang meletakkan kebenaran agama sebagai kebenaran yang relatif dan menempatkan agama-agama pada posisi yang setara, apapun jenis agama itu. Pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan-jalan yang sah menuju Tuhan yang sama.
atau menyatakan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan, yang mutlak. Sehingga karena kerelatifannya, maka seluruh agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya yang lebih benar atau lebih baik daripada agama lain, atau meyakini bahwa agamanya paling benar. Jika ada pertanyaan, apakah saya setuju dengan pluralisme? Tentu saya akan menjawab setuju. Karena dengan adanya pluralisme, kita akan semakin menjaga sifat toleransi. Dan sifat toleransi itu sangat penting bagi saya. Karena kita hidup dengan banyak perbedaan dan juga keanekaragaman. Islam yang kafah atau Islam komprehensif adalah Islam yang mengatur seluruh kegiatan di dunia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dilaksanakan melalui ritual ibadah berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, yang dalam hal ini erat hubungannya dengan sistem sosial masyarakat, seperti budaya, politik, hukum, teknologi, dan sebagainya. Langkah untuk mewujudkan Muslim yang kafah pernah dikatakan oleh salah satu ulama Indonesia, pengasuh pondok pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Beliau memberikan penjelasan bahwa seorang bisa menjadi Muslim kafah jika pertama, orang itu harus mempelajari apa dan bagaimana itu Islam. Jika tidak hanya belajar secara simbolik, emosional, dan instan, tetapi berupaya memahami ajaran-ajaran Islam itu dengan baik dan juga benar, sabar dan juga mendalam. Kedua, setelah mempelajari juga perlu untuk diamalkan dan diajarkan kembali. Untuk bisa mengajarkan kembali, seseorang harus mendapatkan ilmu dari seorang guru yang mumpuni dalam sebuah ilmu agama, sehingga mempunyai sanad keilmuan yang jelas dan mengurangi pemahaman yang melenceng ketika mengajarkan ilmu. Ketiga, sabar dalam berjuang bersama Islam. Sabar memang mudah untuk diucapkan, tetapi tak gampang untuk dilakukan. Sehingga sabar merupakan modal besar dan istimewa bagi seorang Muslim dalam mengarungi kehidupan. Yang keempat, memiliki keyakinan terhadap perjuangan Islam. Ini sangat terkait dengan iman yang kokoh. Keyakinan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam harus disertai dengan iman dan ihsan untuk memastikan bahwa perilaku baik kepada orang lain merupakan buah dari memahami agama itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.